Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk benar-benar memburu Tuhan, ngejar Tuhan. Sampai saudara bisa menemukan bukan hanya secara teori, tetapi saudara merasakan bahwa saudara benar-benar berharga di mata Allah. Dan Allah Bapa mau berurusan secara pribadi kepada saudara. Seakan-akan tidak ada orang lain selain dirimu. Tentu Allah Bapa memiliki anak-anak. Tetapi saudara bisa merasakan betapa istimewanya saudara. Dan itu bukan teori, sebab secara teori kita mendengar dari dulu dan kita juga mengucapkannya, aku berharga di matamu. Teori-teori seperti itu sebenarnya sering hanya fantasi. Kita mengatakan aku berharga di matamu, tetapi ketika kita ada di dalam keadaan terjepit, terancam, kita berteriak-teriak seakan-akan Tuhan tidak ada. Kalau seseorang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, sehingga dia menghayati bahwa dirinya berharga di mata Allah, bahkan seakan-akan Allah hanya memiliki diri kita, dirimu pribadi, seakan-akan Allah hanya memiliki diri kita. Nah, baru kita bisa merasakan keadaan aman itu, saudara. Dan ini bukan teori, saudaraku. Ini harus menjadi pengalaman konkret. Dan memang benar, saudara, bahwa Tuhan itu mau berurusan dengan kita pribadi. Dari dulu saya bertanya-tanya, saudaraku. Dan sebenarnya saya belum pernah menemukan jawaban dari buku. Kalau ada, mungkin saya belum baca. Mengapa Roh Allah disebut Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru? Jawaban yang saya temukan dan ini saya kemukakan adalah bahwa Allah mau mengingatkan bahwa dirinya kudus. Allah yang kudus berkenan berdiam di dalam diri kita, saudara. Hati-hati kamu. Nah, di sini yang saya mau kemukakan adalah betapa Allah ingin sebuah hubungan yang eksklusif dengan Dia. Dan kita harus menemukan hubungan itu, saudaraku. Tadi siang jam 11 saya berkhotbah dan pulang-pulang saya masih memikirkan karena saya belum puas. Rasanya waktu belum cukup menjelaskan semua apa yang saya peroleh dari Tuhan dan rasanya belum lepas semua. Cepat sekali waktu itu karena sampai jam 1 lewat, setengah 1 lewat yang mestinya sudah selesai karena kita kan direlay oleh live channel, tapi waktu sampai lewat, saudara. Satu hal yang kedengarannya sederhana, tetapi kita harus ingat bahwa kita ada ini bukan karena kita mau. Allah tidak lobby kita, tidak negosiasi dengan kita, tidak bertanya mau gak kamu dilahirkan. Mau gak kamu jadi manusia, pria bernama Anu, lahir dari keluarga Anu, dari suku Anu, di tempat Anu, dengan DNA Anu, dengan berbagai talenta yang engkau miliki atau bakat-bakat. Kita tidak pernah minta. Allah yang menetapkan. Dan kalau kita membaca Efesus pasal 1 ayat 3 dan keempat,
sebelum dunia dijadikan. Ini hendak menunjukkan betapa seriusnya kehadiran seseorang, saudaraku, yang bernama Radius, bernama Anita, yang bernama Alfri. Betapa seriusnya Allah dengan manusia ini. Kita sendiri tidak serius dengan diri kita. Allah lebih serius loh. Ini tidak berlebihan. Bukan sedang menjadi orator saya berbicara pidato atau khotbah. Alkitab berkata begitu. Kau berharga di mataku. Kita tidak yakin kita berharga. Alkitab menunjukkan sebelum dunia ada, namamu sudah dicatat. Wow, banget saudaraku. Kalau saudara ya dilahirkan, nama saudara pun juga saudara ya tidak memilih. Orang tua yang memilih. Martin, Susilawati, mewah. Tentu orang tua beri nama sebaik-baiknya, Selamat, Untung. Nggak ada nama Sial, Bambang. Bagus, bukan Bangsat. Orang tua pun punya hope, punya harap. Karena anak ini berharga. Cari nama sebaik-baiknya. Sampai tanya pendeta, Pak Pendeta, anak saya nanti namanya siapa ya? Kita tanya, anakmu laki atau perempuan? Belum lahir sih Pak, kata dokter laki-laki. Oh, kok tahu? Ada titiknya. Loh, ini saya tidak jorok, memang begitu jawabnya. Jorok itu kan pikiranmu. Memang begitu kalau kita tanya, kok tahu ada anakmu laki-laki? Ada Pak itu. Tongkat ajaib. Jadi laki-laki. Oh, kasih nama Theophilus. Theo artinya Tuhan, Philus itu cinta Tuhan. Theophilus Subroto Wijaya Jaya Raya. Udah panjang sekalian. Dia buat nama yang bagus banget. Tetapi ada nama-nama anak-anak Nias yang saya nggak ngerti. Belakangnya hura-hura. Sampai saya tanya, kenapa namanya hura-hura? Tapi ada namanya Jaya. Jaya apa gitu. Untung nggak Jaya Ancol. Begitu berharganya nama anak, sampai dikasih nama sebaik-baiknya. Berharga. Tapi kalau di Tapanuli, di kalangan kelompok tertentu, itu nama diberi sesuai dengan apa yang dilihat oleh ayahnya waktu anaknya lahir. Bab anaknya lahir, dikasih nama siapa? Dia lihat kursi Nababan. Ya maaf, Nababan bukan, kursi Munte. Ada ya loh. Jadi sesuai dengan yang dilihat, kursi disebut kursi. Bisa loh ya. Ada yang begitu saudaraku. Nama itu selalu yang bagus-bagus saudaraku. Ya. Wah, namanya yang bagus. Ya. Yang dahsyat gitu saudaraku sekalian. Singa Batubara. Udah singa Batubara lagi. Waduh, luar biasa. Waduh, ada namanya Gagah Bakar Besi. Sudah gagah bakar besi. Orang Jawa yang bingung namanya Yono, Joko. Akhirnya ya udah kasih nama yang lebih bagus, pemadam kebakaran. Jangan main-main.
Api besar yang dicari pemadam kebakaran. Jadi kalau kasih nama anak pemadam kebakaran juga nggak apa-apa. Panggilnya padam. Pemadam aja panggilannya. Waduh, luar biasa. Tapi kalau saudara mau punya anak, kasih nama yang bagus, saya kasih tahu. Mau nggak? Kasih nama ini bagus. Tahan Sagala. Ini kenapa tepuk tangan? Apa yang lucu? Tahan Sagala. Itu paling bagus nama. Kenapa? Dia tahan segala-galanya. Orang tua sayang anak, orang tua menghargai anak, beri nama anak paling bagus. Lestari. Artinya itu kan terus menerus, saudaraku. Nggak ada anak-anak nama gini, kasih nama, stop. Lestari, tidak stop. Tapi saya beritahu ya, sebesar apapun sayang orang tua kepada anak, sampai diberi nama sebagus-bagusnya, tetap kalah dengan Tuhan semesta alam. Dibanding Tuhan semesta alam. Siapapun namamu, Tuhan melihat saudara berharga. Dan Tuhan melihat mau jadi apa saudara nanti. Itu hebat. Namamu siapapun, Tuhan mau merancang saudara. Tuhan tidak peduli namamu siapa. Orang tuamu kasih nama apa, tidak pusing. Tapi mau jadi apa kamu nanti, Tuhan yang pasang. Tuhan yang tetapkan. Ya, orang tua begabi bisa kasih nama Selamat. Selamat. Umur 40 tahun kelindes kereta api. Yakin itu nama Selamat membuat dia selamat? Enggak. Tapi kalau Tuhan yang memberi rancangan, seperti firman Tuhan mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Loh, saudaraku, kalau Tuhan begitu menghargai kita, kita begitu bernilai, kenapa kita tidak membawa diri serius kepada Tuhan? Temui Tuhan, jangan hanya temui pendeta, jangan hanya datang ke gereja, temui Tuhan dan tanya, Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Apa yang kau kehendaki atas diriku? Beda urusan dengan dukun, beda urusan dengan Tuhan. Kalau orang datang ke dukun, dukun tanya, mau apa mas? Aduh mbah, tolong mbah, saya usia 35 tahun gak ada wanita yang senang sama saya mbah. Begitu lihat muka saya langsung buang muka mbah. Saya seperti Franz Kentin, apa itu? Frankenstein, iya. Jadi seperti monster gitu loh. Kenapa ya mbah? Kamu itu sebenarnya ganteng loh. Kayak Advent bangun. Advent aja gak bangun seperti kamu. Kamu itu ganteng. Kok bisa begitu? Gak tahu mbah. Pokoknya kalau sudah pacaran, gak lebih pak mbah 2 bulan. 2 minggu langsung dia lari. Apa ada kutuk-kutuk mbah atas saya? Aduh saudara. Lalu si mbah berkata, tenang. Aku mandiin kamu dengan bunga 7 rupa. Tapi bunga yang terakhir jangan lupa bunga bang. Artinya mesti dibayar dia. Udah deh dimandiin bunga 7 rupa. Anda pikir setan gak bisa buat? Bisa. Sejak itu begitu dia keluar, waduh, wanita lihat dia langsung. Setan bisa buat begitu. Entah bagaimana jadi tertarik. Itu kalau orang urusan dengan dukun. Nah banyak orang ke gereja
Seperti urusan dengan dukun. Pendeta pun juga menawarkan jasa doa, jasa mujizat. Ayo, kau perlu apa? Perlu apa, saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Air jadi anggur, saudara. Orang mati bangkit, buta melihat, timpang berjalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di sini Anda nggak pernah dengar itu. Yang ada digebukin terus. Di sini yang diajarkan adalah saudara mempertanyakan, mengapa aku diciptakan? Apa rencana Allah dalam hidupku? Amin, saudara. Soal punya jodoh atau tidak, itu bukan masalah besar. Menikah atau tidak bukan masalah besar. Itu masalah kecil, saudaraku. Nah, di sini yang diajarkan adalah saudara harus berurusan dengan Tuhan. Mengapa kau ciptakan aku, Tuhan? Anda percaya nggak? Orang tua saja seringkali meleset. Nak, jadi dokter ya. Dokter. Ingat, papa dulu mau jadi dokter. Cuma jadi mantri kesehatan. Itu pun kesehatan binatang. Urusannya sama anjing, sama pet, sejenisnya. Papa gagal jadi dokter, kamu jadi dokter. Kalau perlu spesialis, nak. Yang dipikirkan itu begitu. Nak, kata si mama, ya mam, kamu itu tinggi badannya kayak papamu ya. Untung kamu gak pendek kayak mama. Untung kamu ambil gen papa tinggi, cantik. Nak, jadi pramugari. Dulu mama bercita-cita jadi pramugari, gagal. Akhirnya jadi cleaning service saja di pesawat. Jadi kamu yang harus jadi pramugari. Nggak salah jadi dokter, nggak salah jadi pramugari, bro. Tapi ngerti nggak rencana Allah atas hidup setiap individu? Orang tua nggak ngajarin. Bahkan ketika anak belum dewasa digendong, nak besar jadi apa? Jadi apa? Dokter. Mau jadi apa besar? Ketua partai. Kamu ngerti nggak jadi apa? Minimal wakil presiden. Loh, jangan tepuk tangan, urusannya apa? Ini kita nggak mau sedang kita bukan mau apa namanya, mau promosi. Anak saya Fani nanya gini, Papa nanti pilih presiden siapa? Nah, kalau Papa tidak boleh menunjukkan siapa pilihan Papa. Nggak boleh. Itu bebas. Kalau pendeta ngomong nanti promosi, nggak boleh. Tapi kalau untuk Fani, Papa mesti kasih tahu. Jangan aku kasih tahu dia kasih tahu orang dekatnya, terus merambat lalu berkata, ternyata loh, waduh, Pak Eras pilih Pak Cornelis Kiong. Mungkin kalau Pak Kiong mau menjadi itu calon presiden independen, saya pilih Pak. Saya pilih Bapak turun maksudnya. Urusan apa Pak Kiong? Cukup jadi gembala di sini. Kok mau jadi presiden atau gubernur? Bapak Ibu Saudara, orang tua pun juga tidak peduli. Karena konsep hidup orang tua banyak salah. Dia hanya melihat sebatas hidup di dunia. Anda mau jadi dokter, mau jadi pramugari, mau jadi ketua partai, mau jadi presiden, hanya 70 tahun. Maaf, cuman 5 tahun. Jadi gubernur 5 tahun. Tahun kedua dipanggil KPK masuk penjara. Ada yang salah yang saya ngomong. Ini fakta. Betul nggak saudara? Jawabnya betul nggak gitu kali? Betul.
Betul Pak, amin. Gitu maksudnya. Dia pikir anak TK kali ya. Begini sayang, setiap kita berharga. Orang tua pun menghargai kita salah. Aduh nak, badanmu besar nak. Cocok kamu jadi petinju. Loh. Kenapa sih diarahkannya ke halal begitu? Pernah nggak tanya sama Tuhan, kenapa kamu begini? Tuhan menghendaki jadi apa? Tuhan itu mau jadikan kita istimewa di mata Tuhan, bukan istimewa di mata manusia dengan value yang manusia bangun. Value kita harus di hadapan Tuhan. Biar saudara nggak jadi presiden, tidak jadi gubernur, tidak jadi ketua partai, tidak jadi dokter, tidak jadi pramugari. Saudara menjadi seseorang yang memuaskan hati Allah. Ini tidak membuat saudara menjadi pesimis menghadapi hidup. Lagi pula saudara mau ngotot apa? Lulusan juga cuma SMA. S1 pun sosial politik. Lakunya sana di dunia politik. Padahal saudara tidak mendapat tempat di situ. Ini tidak membuat saudara pesimis. Hidup ini sulit Pak. Saya sudah ketemu lulusan dokter umum nganggur. Akhirnya jual obat. Serius. Apalagi dengan adanya BPJS. Loh ini kata dokter loh ya. Kecuali dokter umum yang punya tempat yang bagus. Kalau nggak ada tempat bagus juga. Beda dengan dulu saudara. Belum ada BPJS orang mesti bayar. Tetapi dokter yang kerja demi Tuhan, biarpun tidak kaya karena BPJS, dia mengabdi kepada negara, itu bagus, tepuk tangan. Jangan mengalah. Jadi dokter itu terhormat karena merawat orang sakit. Jangan tinggalkan profesi dokter, kecuali Tuhan panggil saudara untuk hal tertentu. Setelah saudara dan saya menyadari betapa berharga kita di mata Allah, Dia menghendaki aku ada. Aku bukan ada karena kebetulan, accident, bukan karena kecelakaan. Aku ada dikehendaki oleh Allah. Aku harus membawa diriku kepada Tuhan untuk menemukan apa yang Engkau rencanakan untukku. Bukan masalah apakah jadi ketua partai, apakah menjadi gubernur, jadi dokter, jadi pramugari atau apapun. Tidak masalah. Masalahnya adalah apakah aku ada di tempat yang Kau kehendaki aku ada di situ. Sehingga walaupun saudara jadi pegawai administrasi dengan gaji UMR, itu pun dipotong. Anda tidak merasa kecil karena ada di tempat yang tepat. Saudara menjadi driver online, aplikasi. Anda gak merasa minder. Kerjaannya apa? Saya driver aplikasi Pak. Gak merasa kecil. Yang penting apa penilaian Tuhan terhadap aku. Dan aku menunggu pengadilan Tuhan nanti. Di mana Tuhan akan memberikan upah kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saya ibu rumah tangga. Dengan percaya, aku membesarkan anak-anak yang kelak menjadi perwira tinggi kerajaan Allah. Aku tidak menikah. Tidak perlu minder. Saya sudah menikah Pak, 30 tahun tidak punya anak. Tidak masalah. Saya punya anak 2, 1 belum menikah, yang kedua juga belum jelas. Tidak masalah. Kenapa itu memberi nilai dalam hidupmu? Ini yang kita persoalkan saudaraku. Perjumpaan dengan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kehidupan saudara yang banyak masalah, di kelam kabut hidupmu,
di mana engkau seperti kehilangan arah, bahkan engkau seperti kertas yang dibawa angin, atau seperti layang-layang putus. Engkau memandang Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, supaya aku tidak terhilang. Dan saudara tahu betapa Tuhan mencintai saudara. Tuhan masih memberi kesempatan saudara untuk bisa dipulihkan. Sebab saudara ada itu disengaja oleh Allah, dirancang oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Saudara sendiri gagal menilai diri, menghargai diri. Saya sudah beberapa kali kemukakan. Ketika saudara melewati tahun-tahun di mana orang tidak menghargaimu, mungkin orang tuamu sendiri tidak menghargai engkau. Orang tua yang berkelahi tiap hari, kawin cerai. Tidak menghargai kehadiran anak. Anak-anak seperti ini merasa tidak terhargai. Akhirnya menjual diri dengan murah. Kalau dia wanita kepada pria lain, kalau dia pria kepada perempuan sembarangan. Setan merancang kerusakan itu. Tetapi firman Tuhan malam ini, saudaraku sekalian, mengingatkan betapa berharganya saudara. Bahkan sekalipun saudara dalam keadaan hancur, Tuhan bisa memulihkan. Selama saudara masih memiliki nafas yang mengembang di paru-parumu, selama jantungmu masih berdetak, selama nadimu masih berdenyut, engkau masih punya kesempatan memandang Tuhan. Dan saudara berseru, Tuhan tolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Itulah sebabnya saya selalu mengajak saudara menemui Tuhan. Jangan hanya menemui pendeta dan berkata, Pak Pendeta doakan. Dulu Rehobot pertama menaruh lembar kertas doa. Jemaat tulis lalu taruh di situ. Lalu saya tumpang tangan. Betapa mistiknya cara-cara itu. Itu mungkin tidak salah bagi orang Kristen baru yang perlu didoakan. Tetapi salah satu dampak negatif yang akan panjang adalah orang Kristen tidak mandiri untuk mencari Tuhan. Semua diserahkan ke pendeta. Pak Pendeta doakan, Pak Pendeta suruh saya tulis lengkap, detail Pak Pendeta. Saya ketik dari rumah Pak Pendeta. Bapak Pendeta baca itu, doakan. Jangan lupa Pak Pendeta, salam buat Yesus. Tapi di sini saudara diajak berurusan dengan Tuhan. Setiap pagi kita berdoa. Jumat kita doa. Nanti ada hari-hari di mana kita berdoa. Kalau hari-hari ini kita belum bisa puasa, saya harus memberitahu bahwa saya dalam perawatan. Jadi tidak bisa puasa. Jadi saya minta maaf. Bukan tidak mau puasa. Ya saya harus menuai apa yang saya tabur pada masa muda saya. Ya pola makan, pola hidup yang tidak baik saudaraku. Saya seperti mesin yang kerja tanpa istirahat. Tapi saya masih akan panjang umur. Saya berharap saya menyelesaikan tugas saya dengan baik saudaraku. Oke. Jadi saudara harus mencari Tuhan. Betapa besar kerusakan mesin rohani saudara selama ini. Bahkan banyak orang tua yang tidak sanggup berdoa. Tidak mampu. Lalu memandang pendeta seperti juru syafaat sejajar dengan Yesus. Padahal juru syafaat kita hanya Yesus saudaraku. Semua kita punya posisi yang sama untuk memanggil Allah Bapa. Dan menjadikan Yesus juru syafaat kita. Tapi lihat kenyataan yang tidak bisa dibantah. Orang-orang tua yang tidak sanggup mandiri karena bertahun-tahun dibodohi. Seakan-akan pendeta itu punya hak istimewa menghampiri Tuhan. Kalau bukan pendeta, seakan-akan tidak bisa menghampiri Tuhan seperti pendeta.
Seakan-akan pendeta punya akses khusus menjumpai Tuhan. Seakan-akan pendeta itu punya nomor WhatsApp Tuhan. Kalau jemaat berdoa kring, 20 kali baru diangkat. Tapi kalau pendeta kring, langsung halo kata. Itu salah. Saudara semua berharga. Jadi biar Bapak Ibu sudah tua, jadilah seperti anak kecil. Seperti anak-anak di hadapan Bapak, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam hidup ini? Saya khawatir saudara tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba temui Tuhan. Sampai saudara menemukan penghayatan yang benar, bukan hanya pengertian kognitif. Menghayati betapa saudara berharga di mata Tuhan. Seakan-akan Tuhan hanya memiliki engkau sendiri. Engkau begitu istimewa. Kalimat ini harus saudara ingat. Seakan-akan Allah hanya memiliki saudara. Seakan-akan begitu sudah menghayati berharganya saudara di hadapan Allah. Kok bisa Pak? Alami saudara. Ketika seseorang bercinta dengan insan lain, Anda bisa merasakan kalau Anda mengalami ini, bahwa hanya engkau yang dia miliki. Saudara menghayati itu. Dan kemudian saudara merasa hanya dia yang saudara miliki. Dan Tuhan membiarkan itu, saudaraku. Saudara harus berani berpacu. Banyak manusia di dunia ini. Kenapa kita tidak berusaha mempesona hati Tuhan? Kenapa saudara tidak mencoba berpacu seperti berkompetisi? Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa di tengah kepadatan manusia aku mendahului mereka ke rumah Allah. Aku di sini Tuhan. Aku mencari wajah-Mu, kenali aku. Kenapa saudara tidak berusaha untuk itu? Dan Tuhan pasti menyambut saudara. Dan ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namamu sudah ditulis sebelum dunia dijadikan. Engkau ada bukan kebetulan. Bukan kecelakaan. By design. Dalam desain dan rencana Allah. Mungkin engkau telah melewati tahun-tahun di mana engkau terbuang. Terkhianati, tidak dihargai, dipandang seperti sampah, dan itu merusak gambar dirimu. Sore ini saya katakan dalam nama Yesus Kristus, engkau berharga di mata Allah. Tuhan tidak peduli berapa nilaimu di mata manusia. Berapa nilaimu di mata manusia? Allah berkata, aku punya penilaian sendiri. Jangan disesatkan oleh penilaian manusia. Karenanya saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus bertemu Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak cukup datang ke pendeta. Tidak cukup datang ke gereja. Saudara harus ketemu Tuhan. Saudara harus bertemu Tuhan. Sampai saudara bisa merasakan bahwa saudara berharga, seakan-akan Tuhan tidak memiliki siapa-siapa. Seakan-akan Tuhan hanya memiliki dirimu dan akhirnya seakan-akan hanya Dia yang kau miliki. Ini luar biasa saudara. Jika sampai pada keintiman seperti itu, Anda tidak akan takut menghadapi apa-apa. Saudara berkata, aku berharga di mata Tuhan, tapi ketika ada ancaman kau takut. Engkau tidak menghayati keberhargaanmu di mata Tuhan. Kalau engkau menghayati itu,
Kau tidak takut menghadapi apapun. Alami itu dan buktikan. Jangan hanya mendengar kata saya, alami sendiri saudara. Buktikan Allah itu hidup. Alami Allah itu hidup. Dan terkait dengan apa yang saya sampaikan, saudara akan bisa merasakan betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Lebih dari yang saudara bayangkan. Lebih dari praduga, penilaian, asumsi, dan anggapan kita. Lebih. Sungguh saudaraku. Banyak saudara yang punya masalah-masalah berat. Saya katakan saya tidak bisa menolong. Kalaupun saya menolong terbatas. Tetapi Allah pasti menolong. Pasti. Tidak akan mempermalukan saudara. Tidak akan. Temukan rencana Allah dalam hidupmu. Ketika Tuhan memberikan badai. Dia bukan membuang saudara ke dalam jurang. Dia menjauhkan saudara dari jurang. Ketika Tuhan mengizinkan angin bertiup, banjir datang. Dia tidak menyeret saudara ke lautan kesialan dan kebinasaan. Tapi banjir itu membawa saudara ke pelabuhan yang Tuhan mau Anda di situ. Dia bukan hanya baik, saudaraku. Dia sangat baik. Jangan curiga. Dia sangat baik, saudaraku. Aku tidak bisa menolongmu. Tapi saya bisa memberi petunjuk bagaimana saudara mendapat pertolongan. Kembalilah kepada Tuhan yang merancang engkau ada. Engkau ada bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Tapi Tuhan yang menghendaki engkau ada. Tuhan berkata begini, aku mau berurusan denganmu. Aku mau kamu tahu urusan apa yang kurencanakan untukmu. Dan ketahuilah urusanmu menjadi urusanku. Kecerdasan alam melampaui yang kita pikirkan, saudaraku. Kalau badai, banjir datang, itu bukan mencelakai saudara. Itu penyelamatan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Temui Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang harus saudara lakukan. Hanya itu yang dapat menyelamatkan saudara. Saudara menemui Tuhan. Saudara bertemu dengan Tuhan. Saya khawatir. Saudara tidak tekun. 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 3, 4, 5, 6 bulan. Saudara berdoa seakan-akan Tuhan tidak hadir. Lalu saudara meninggalkan ruang doamu dan berkata, sia-sia. Engkau berpikir seperti membuang garam ke laut. Atau meniup udara kosong di udara. Padahal apa yang kau lakukan pasti diperhatikan Tuhan. Perlu waktu 12 jam untuk menantikan matahari terbit. Tapi kalau Tuhan bukan 12 jam, bisa 12 bulan. Tetapi kapanpun saudara, yang pasti Tuhan terbit. Pada akhirnya saudaraku, tidak berlebihan apa yang saya katakan ini. Tidak berlebihan. Saudara dicipta hanya untuk dia. Saudara dan saya dicipta hanya untuk dia. Dan ketika kita mengerti hal ini, memenuhi hal ini,
Apa yang menjadi kebutuhan kita pasti dipenuhi. Pada akhirnya kita tercipta hanya untuk Tuhan. Ketika kita mengatakan engkau lebih dari nafas dan darahku, itu hanya perkataan, saudara. Perasaan kita belum masuk ke situ. Perasaan butuh kita belum sampai ke situ. Kita hanya lip service. Tapi kalau kita terus ucapkan, Tuhan beri kita kehausan akan Dia. Saya tahu kita hanya mengucapkan, Tuhan tidak kelihatan, lalu kita seperti lebay. Engkau lebih dari nafasku kubutuhkan. Engkau lebih dari darah di tubuhku. Seperti lebay. Tapi kita mengatakan, aku memilih ini Tuhan. Aku memilih menjadikan engkau lebih berharga dari nyawaku. Dan Tuhan menolong kita. Tuhan menciptakan keterikatan. Sampai Tuhan seperti menjadi candu abadi kita. Kata candu biasanya berkonotasi negatif. Tapi saya meminjam kata ini supaya menunjukkan ketergantungan kita yang ekstrim dengan Tuhan. Tidak berlebihan kalau pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu di perjanjian lama. Pemazmur sudah memiliki pengalaman rohani sedahsyat itu. Kehausan akan Allah sedahsyat itu. Seperti yang dikatakan di Mazmur pasal 42. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan engkau. Air itu bukan bahan untuk hobi. Bukan suplemen. Air itu kehidupan. Dia tidak bisa hidup tanpa air. Kita harus sampai tingkat itu, saudara. Walaupun sekarang belum. Tapi kita paksa terus. Sampai kita kecanduan. Apakah saudara pikir orang yang kecanduan merokok dalam satu hari dia kecanduan? Nah, dia mulai merokok, pala pusing. Sampai akhirnya kalau tidak merokok dia pusing. Candu juga begitu, pahit. Tapi dia paksa terus sampai dia tidak bisa tidak mengkonsumsinya. Demikian pula kita dengan Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Itu pilihan, sementara orang tidak memilih. Tuhan seperti toko yang sepi, tidak ada pembeli. Tapi kita datang. Kita memilih Tuhan. Kalau saudara melihat bagaimana dunia sekitar kita tidak membutuhkan Tuhan. Mencari Tuhan dipikir wasting time. Buang waktu sia-sia. Ke gereja percuma. Apalagi kalau melihat kepincangan gereja. Kerusakan pelayanan gereja. Orang less confident. Orang tidak percaya gereja. Tidak semua gereja rusak, bro. Tidak semua pendeta rusak. Pasti Tuhan masih menyisakan gereja yang benar dan pendeta yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kalau kamu tidak berniat, engkau tidak akan dipertemukan. Dipertemukan pendeta yang benar pun engkau akan curiga. Engkau akan membuli, engkau memandang salah. Otakmu ngeres kotor. Tapi kalau hatimu bersih, Tuhan akan mengarahkan kau. Ketemu di YouTube, ketemu di mana. Oh, ini yang ku cari. Biar Tuhan yang membela kita, saudaraku. Biar seluruh dunia mengatai Anda hitam. Tapi kalau Tuhan tidak memandang hitam, Tuhan yang membela kita. Itu membuktikan kita percaya ada Allah yang hidup. Saya melihat saudara-saudara ada yang punya persoalan. Tapi satu hari saya akan melihat Tuhan menolong saudara. Di dalam hati saya berseru, Tuhan tolong. Tapi Tuhan sering berkata kepada saya begini, jangan atur aku, Eras. Aku tahu kau mengasihi jemaat itu, tapi jangan atur aku. Baik Tuhan, aku hanya minta kuatkan mereka.
untuk tetap setia ikut Engkau. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara dengar suaranya. Kamu berharga di mataku. Aku membela kamu. Amin.